Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Tani dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin membahas sedikit soal nutrisi penyemprotan kedua di fase generatif ya. Jadi setelah kita melakukan penyemprotan di masa vegetatif, kita lanjutkan menyemprot di fase generatif. Nah, untuk penyemprotan pertama di fase generatif sudah kita lakukan dengan menggunakan nutrisi KNO3 putih ya, KNO3 kristal, lanjut dengan insektisidanya dan fungisidanya. Nah, untuk di fase kedua atau penyemprotan kedua di masa generatif, kita akan merolling ya, baik itu nutrisi, insektisida, dan fungisida. Nah, apa saja yang akan kita gunakan untuk nutrisi, insektisida, dan fungisida? Berikut juga dengan hama apa yang ingin kita basmi pada penyemprotan kedua kali ini. Yuk kita saksikan terus ya, jangan di skip, tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya channel ini terus berkembang ya. Nah, sebelum kita membahas soal nutrisi, insektisida, dan fungisida yang akan kita gunakan pada penyemprotan kedua di masa generatif, ya, kita pantau dulu kondisi padi ya. Jadi ada beberapa serangan hama yang saya pantau kemarin. Jadi di lahan tetangga itu terserang oleh wereng ya, wereng penghisap itu. Nah, kita ingin melindungi tanaman kita dari serangan hama atau perpindahan hama itu dengan cara pencegahan. Nah, nanti insektisida apa yang kita gunakan kita bahas ya. Nah, ini adalah kondisi padi saya yang sudah mulai merunduk ya. Jadi beberapa hari terakhir di tempat saya ini hujan ya. Jadi pagi hari itu panas terik, sampai siang tiba-tiba mendung dan hujan. Kemarin saja 2 kali hujan dalam 1 hari. Jadi di siang hari setelah jam 12 mungkin itu sudah mendung, lalu sorenya turun hujan dan malamnya lagi turun hujan lagi. Jadi ini musim kemarau tapi masih sering hujan begitu, jadi kemarau basah. Dan ini bila kawan-kawan petani tidak melakukan perlindungan terhadap tanamannya, biasanya yang lebih menyerang itu adalah jamur ya kalau musim-musim begini, karena kelembaban tetap tinggi begitu sedangkan cuacanya terik panas. Nah, perubahan suhu yang cepat di lahan dari panas dingin gitu kan, panas ke lembab, itu memicu serangan jamur ya. Jadi kita harus pintar-pintar melindungi tanaman kita dari serangan jamur dan hama tentu. Kalau hama yang menyerang untuk tanaman seperti ini biasanya adalah hama-hama penghisap ya, seperti walang sangit, lalu hama wereng, baik wereng coklat dan wereng punggung putih itu biasanya. Itu juga mampir-mampir biasanya. Kemarin saya sudah mengelilingi lahan ini, di beberapa titik itu ada yang dihinggapi oleh hama wereng. Oke ya, biar tidak berlama-lama kita langsung saja melakukan pembahasan nutrisi apa saja yang kita gunakan, fungisida dan insektisida. Yuk kita pergi ke gubuk. Nah, itu gubuk kecil yang biasanya kita tempati untuk melakukan pembuatan video dan konten-konten seputar pertanian.
Oke, ini adalah amunisi yang kita gunakan ya untuk penyemprotan kedua di fase generatif ya. Jadi kita menggunakan MKP, magnesium sulfat dan Agiful ya. Itu untuk unsur hara yang kita berikan kepada tanaman padi saat pengisian bulir. Lalu untuk insektisidanya kita menggunakan Viprostar yang berbahan aktif ganda, itu ada fipronil dan nitempiram. Jadi ready mix, sudah tinggal pakai gitu ya, tidak perlu mencampur antar insektisida. Lalu untuk fungisida kita menggunakan skor, dan ini adalah pembasah dan perata ya. Jadi untuk MKP kita biasa rolling dengan KNO3. Kalium yang tinggi itu sangat dibutuhkan oleh tanaman padi untuk melakukan pengisian bulir ya. Dan unsur hara fosfat itu sangat dibutuhkan tanaman padi untuk menjaga agar supaya batang itu tetap kokoh dan akar itu tetap bisa menunjang bulir saat melakukan pengisian ya. Jadi semakin bulir mengisi kan semakin berat dan merunduk begitu. Nah, jadi harapannya batang yang kokoh dan akar yang kuat itu bisa menunjang supaya tanaman tidak mudah rebah. Untuk menjaga kehijauan daun kita menggunakan magnesium sulfat ya. Jadi ini sangat efektif dan dibutuhkan juga oleh tanaman supaya tanaman tetap bisa hijau, karena hijaunya daun itu kan akan berpengaruh terhadap pengisian bulir. Jadi hasil fotosintesis tanaman atau hasil penyerapan nutrisi itu kan dimasak terlebih dahulu pada daun, lalu ditransfer atau ditranslokasikan kepada bulir untuk dilakukan pengisian ya, pengisian bulir. Nah, untuk memenuhi unsur hara mikro kita menggunakan Agiful. Jadi ini adalah NPK buah yang dilengkapi dengan unsur hara mikro, yaitu zinc, boron, mangan, CO atau tembaga, dan molybdenum, dan ada CO juga. Nah, Agiful ini mengandung asam amino juga. Nah, ini ya. Jadi mengandung asam amino. Jadi kita tidak perlu lagi menambah produk terpisah dari pupuk cair ini karena sudah lengkap ya. Ada unsur hara mikronya dan ada asam aminonya juga. Nah, asam amino itu dibutuhkan oleh tanaman juga untuk menunjang pengisian bulir. Nah, untuk fungisidanya kita menggunakan skor ya. Fungisida skor dengan bahan aktif difenoconazole. Jadi fungisida skor dengan bahan aktif difenoconazole ini kita gunakan untuk melakukan pencegahan terhadap datangnya jamur atau serangan jamur ya, karena di tempat saya dalam satu hari kemarin saja itu terjadi 2 kali hujan lebat ya, jadi siang dan malam. Nah, kondisi demikian itu sangat berisiko terhadap padi kita dari serangan jamur tentunya, karena paginya terik begitu seperti ini, tiba-tiba siangnya mendung dan turun hujan. Nah, kelembapan yang tinggi di lahan atau perubahan suhu yang sangat cepat di lahan itu memicu perkembangan jamur yang sangat cepat. Nah, makanya kita harus terus melakukan antisipasi dan pencegahan terhadap datangnya jamur. Jadi musuh utama dari padi ketika sedang melakukan pengisian ini adalah jamur-jamur seperti jamur oncom, jamur yang menimbulkan patah leher, atau jamur yang biasa menyerang pada batang atau jamur pelepah itu ya. Itu menjadi musuh utama, karena kalau padi yang diserang jamur lalu roboh begitu kan, jadi dia tidak bisa maksimal dalam pengisian bulir, dan bulir itu akan menjadi hitam begitu. Tidak puas lah kalau saat panen
lalu melihat bulir padinya itu tidak bening begitu kan. Yang diinginkan petani kan dan pengepul itu kan adalah bulir yang bernas, bening begitu, dan berbobot. Untuk insektisida kita menggunakan Fiprostar ya. Nah, ini berbahan aktif ganda, fipronil dan nitempiram. Jadi ready mix. Insektisida yang bisa mengendalikan terhadap serangan wereng coklat, wereng putih ya. Dan saya rasa insektisida ini juga bisa mengendalikan terhadap serangan dari walang sangit ya. Nah, ini kelebihan atau keuntungan kita menggunakan insektisida ready mix. Kita tidak perlu lagi bimbang dalam melakukan pencampuran karena dua bahan aktif ini sudah barang tentu bisa tercampur dan larut sempurna dalam air ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mencampur satu persatu insektisida. Nah, untuk padi wereng coklat kita menggunakan 2-3 ml per liter air. Nah, kita melakukan pencegahan saja kita menggunakan 2 ml per liter air. Jadi untuk tangki 16 liter ya sekitar 30-32 ml per liter air. Selanjutnya ditambah perekat ya. Nah, dalam mencampur pestisida kita perlu memperhatikan bahan pembawanya ya, seperti semisal ini ya, Fiprostar 75SC. Nah, kita harus memperhatikan ini bahan pembawa SC atau ECK ini kan. Nah, sebisa mungkin kita harus menghindari pencampuran sejenis ya. Semisal EC dengan EC atau SC dengan SC, karena itu mengakibatkan suspensi atau larutan itu menjadi lebih berat ya. Jadi tidak ringan lagi. Nah, ketika suspensi atau larutan kita lebih kental begitu, daya kerja dari tangki untuk menspray begitu kan, itu lebih berat juga mesinnya itu. Jadi lebih terbebani. Dan daun, nah ini resiko kepada daun juga. Jadi daun yang menerima bahan pembawa yang berlebihan dari pestisida itu akan menjadi racun bagi daun ya. Jadi bukannya kita mengendalikan supaya tanaman lebih baik, malah kita bisa merusak atau meracuni tanaman karena hal sepele itu tadi, kelebihan bahan pembawa begitu. Nah, jadi kita harus memperhatikan bahan pembawa dari setiap pestisida, itu intinya. Jadi hindari mencampur bahan pembawa pestisida sejenis, semisal WP dengan WP itu hindari, EC dengan EC itu hindari. Kecuali bila serangan di lahan, utamanya biasanya dalam pengendalian ulat itu sangat susah ya. Nah, kita boleh mencampur dengan tepat tentunya, dengan takaran yang tepat, jadi tidak boleh berlebihan. Untuk pengendalian ulat itu biasanya kan bandel sekali ulat untuk dikendalikan. Nah, itu kita harus mencampurnya dengan tepat. Semisal kita terpaksa menggunakan bahan pembawa yang sejenis, EC dengan EC, SC dengan SC atau WP dengan WP begitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan petani dalam melakukan pencampuran. Dan selanjutnya kita melakukan pencampuran ya. Sebelumnya kita sampaikan untuk dosis penggunaan atau takaran penggunaan MKP. Biasanya saya menggunakan 4-5 sendok makan. Untuk magnesium sulfat kita menggunakan 3 sendok makan. Lalu untuk Agiful ini kita menggunakan 75 ml per tangki 16 liter ya. Terus fungisida biasanya kita menggunakan 20-30 ml
karena ini untuk melakukan pencegahan saja, jadi kita menggunakan 20 mili saja ya untuk fungisidanya. Dan Fiprostar sesuai dosis anjuran apa yang ingin kita kendalikan ya, seperti hama wereng. Nah itu, jadi untuk hama wereng kita menggunakan 2-3 mili per liter air. Jadi kita gunakan 2 mili per liter air, jadi total sekitar 30 mili ya untuk tangki 15 liter. Oke, kita lanjut untuk melakukan pencampuran dan penyepraian ya. Nah, jadi kawan-kawan petani, kita menggunakan trik blocking ya dalam melakukan pencegahan. Jadi semisal ini adalah lahan kita. Nah, ini adalah lahan kita. Maka untuk melakukan blocking, kita harus spray di sini dulu. Jadi keliling di spray. Begitu kan? Jadi di blocking dulu, setelah itu baru kita masuk untuk menspray, begitu kan, begini jalannya. Nah, mengapa demikian? Jadi ini untuk menghalau ya, ini untuk menghalau hama yang akan masuk, begitu. Nah, kita harus kelilingi dulu, ini di blocking, setelah itu baru kita melakukan penyepraian. Jadi begitu ya, ini teknik blocking namanya.
Nah, itu tadi adalah kegiatan hari ini, penyepraian kedua di fase generatif ya. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen ya, ramaikan kolom komentar, sharing-sharing di kolom komentar ya, supaya kita sama-sama belajar menambah ilmu di dunia pertanian ya. Tetap sehat ya, salam sehat, salam hangat, salam petani Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.